Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maiz Yazidi Madudin. Saya dari kelas D3 FLA 4401 dengan NIM 670620214. Di sini saya akan menjelaskan jurnal 07 tentang binary search tree. Di sini terdapat sebuah soal, buatlah program untuk membentuk BST untuk inserting dan searching. Masukkanlah data tersebut ke dalam program, yaitu F, E, H, D, G, C, B, H, K, J, dan carilah karakter K dan A. Oke, di sini saya akan membuat dulu sebuah gambar BST-nya. Di sini terdapat node B, kemudian node F, kemudian node E, F, E, E itu lebih kecil atau E itu berada sebelum F. Oke, E itu berada sebelum F, berarti kita taruh di sebelah kiri. Kemudian H itu berada di sebelah kanan. E, F, G, H. H itu berada di sebelah kanan F. F. Kemudian D. D itu kita masuk dari F. D itu berada di sebelah kiri F atau sebelum F. Kemudian D itu berada sebelum E. Kita masukkan berarti ada di kiri. D. Ini D. Kemudian G. G itu berada di F. G masuk ke kanan, berarti ada posisinya dari kanan. Kemudian kita cek. G itu berada posisinya ada di H, sebelum H atau sesudah H. F, G, H. G, H berarti sebelum ya. Posisinya dari kanan, di kiri. G. Kemudian C. Kita cek. Cek berada posisinya ada sebelum F atau sesudah F. Sebelum ya. Kemudian C itu berada di sebelum E atau sesudah E. Sebelum. Kemudian C itu berada di setelah atau sudah D. C itu berada di sebelum D. Jadi seperti ini gambarnya. Kemudian B, kita masukkan. B itu kita cek dari sini dulu. B itu ada di sebelum atau sesudah F. Sebelum. B itu ada di sebelum E atau sesudah E. Sebelum juga. D juga sama. Sebelum. C juga sama sebelum. Kita masukkan B di sini. Oke. Kemudian H. Kita coba H. Masukin lagi. H itu berada di setelah F ya. Kemudian H itu sama dengan H. Otomatis ke kanan. Kalau sama dengan bisa isinya ke kanan. Kalau sama. Oke, ke kanan. Kemudian K. Kita coba masukkan K. K itu berada di F setelah F. H I J K. H I J K berarti setelah H berarti ke kanan. H I J K berarti ke kanan juga. Setelahnya H. H itu. Oke, sudah. Ini K. Kemudian J. Kita coba cek lagi. F, J, K. J itu berada posisinya di F itu setelah ya. Kemudian H itu ada di kanan juga posisinya. Kemudian H juga ada di kanan.
posisinya sekarang dari K, J, K, H, I, J, K, J, berarti posisinya ada di kiri. J, posisinya ada di kiri. Nah, seperti ini. Hasil akhirnya ntar jadi seperti ini. F, kemudian E, kemudian D, H, kemudian G, kemudian C, kemudian B, kemudian H, kemudian K, kemudian J, maaf. Jadilah seperti ini. Langsung masuk ke codingannya. Di sini saya pertama kali membuat tree node-nya dulu. Tree node ini saya membuat komparasinya comparable, extend, comparable, biar nanti bisa kita atur ABC-nya atau di sorting lah. Kemudian saya membuat sebuah dengan isi tipe datanya abstrak ya. Tipe datanya abstrak, ntar kita masukkan string aja nanti di mainnya. Kemudian di sini saya membuat konstanta data, kemudian memanggil sebuah kelas tree node-nya juga, memanggil kelas dirinya sendiri dengan nama left node, kemudian right node. Kemudian saya membuat sebuah konstruktor dengan nama tree node, kemudian kasih parameternya node data untuk memasukkan datanya nanti. Datanya ntar kita masukkan node dari inputan, kemudian left node sama dengan right node sama dengan 0. Ntar isinya right, left sama kiri dan kanan node itu isinya 0. Kemudian get data itu untuk mengembalikan datanya. Kemudian saya membuat fungsi untuk mengembalikan data nilai tree node, left node. Left node itu untuk node yang ke kiri, kemudian yang kanan sepasang, kemudian insertnya juga fungsi insert. Nah, di sini insertnya itu saya memasukkan parameter insert value, kemudian dicek insert value-nya itu lebih kecil dari 0 atau dibandingkan dengan seperti yang tadi. Nah, ini F datanya itu mengambil dari ini node yang paling atas lah. Node dari sini. Kita cek dulu di sini. Kurang dari atau lebih besar dari? Kalau lebih besar dari, otomatis masuk ke left node yang ini. Right node. Kalau lebih kecil dari, ntar masuknya ke left node. Ntar masuk ke sini. Insert value-nya itu kita masukkan dari jika F itu berada di F yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan, atau lebih besar, atau F itu sesudah atau sebelum. Itu ada sesudah atau sebelum. Seperti itu. Kemudian dicek apakah node-nya ada node-nya atau kosong seperti ini. Ini kosong untuk ke kiri ke kanannya. Kalau yang ini ke kirinya ada, tapi ke kanannya kosong. Nah, cek apakah left node-nya null. Ini enggak null ya. Kalau null, tambah baru ke sini. Kalau tidak, kita cari lagi sampai dapat node yang akhirnya di sini nih. Nah, ini node akhirnya di sini nih. Node kirinya masih kosong. Cari yang paling kosong, yang kosong. Jika ada, cari lagi sampai yang kosong. Cari sampai yang kosong. Oke, langsung aja ke tree-nya. Sini saya bikin kelas baru lagi, kelas namanya kelas tree, kemudian extend comparable lagi. Tipe datanya abstrak, kemudian private tree node. Kasih namanya root. Kemudian bikin konstruktor, isinya root-nya sama dengan null. Kemudian saya membuat fungsi insert node, di mana parameternya itu insert value.
kemudian dicek apakah rootnya sama dengan 0. Nah, kalau pertama-tama itu node-nya itu sama dengan 0 kan, maka kita membuat sebuah tree node insert value. Otomatis kita masuk ke sini, cek insert value, insert value. Oh ya, ke tree node dulu, ke tree node insert value, tree node. Nah ini insert value, kita masukin datanya paling atas, data, node data, kemudian left node, right node-nya sama dengan 0. Kemudian jika ada datanya, maka masukkan ke root titik insert, maka masuk ke fungsi yang ada di sini. Nah ini jika sudah ada node-nya atau sudah mendeklarasikan node yang paling atas atau rootnya. Kalau ini belum, masih kosong, belum ada isinya. Kemudian masuk ke pre-order traversal di sini untuk membuat fungsi pre-order, yaitu dimana cetak dulu, baru ke kiri, baru ke kanan. Nah sekarang masuk ke ini, fungsi pre-order helper untuk membantu mencetak isi dari ini. Kita cek dulu terlebih dahulu node-nya. Kita masuk ke node terlebih dahulu. Node-nya sama dengan 0 bukan? Kalau 0, kita return. Seperti ini. Ini node-nya 0 nih. Node-nya 0. Sudah tidak ada isinya. Node 0. Kemudian kita cetak get data, node get data. Masuk ke get left node itu masuk ke sini. Oh iya, pre-order helper masuk ke fungsi ini lagi, kemudian kita cek lagi node-nya, node yang kirinya. Kita cek lagi, masuk ke node kiri dulu. Node kiri kita cek sampai nilainya 0 seperti ini. Nah ini nilainya sudah 0 nih, udah nggak ada node lain. Otomatis ntar kita balikin lagi ke paling atas, baru kita cek yang ada di kanan. Habis itu saya membuat sebuah fungsi baru lagi, in order traversal. In order traversal itu kita masuk dulu ke node yang paling kiri, node kiri, kemudian kita cetak rootnya, baru cetak yang kanan. Ini sama seperti halnya yang ada di pre-order. Kita cek dulu node-nya apakah sama dengan 0. Kalau sudah 0 itu kita return. Kemudian in order helper kita masuk ke fungsi ini lagi, apakah get left-nya itu sama dengan masih ada node-nya ataukah node-nya itu 0 atau tidak ada. Nah, seperti ini, node-nya 0. Kemudian cetak node-nya, kemudian masuk ke get right, yang bagian kanan yang di sini. Kemudian saya membuat juga fungsi post traversal. Kemudian isinya adalah post order helper, sama halnya seperti yang ada di in order sama dan pre-order. Nah, yang diganti itu cuman posisi dari sistem out window-nya. Yang tadi ada di tengah, kemudian ada di atas, sekarang pindah ke bawah. Posisi ininya tetap sama. Yang pertama kali dicek itu yang kiri, kemudian yang kanan. Kemudian di sini saya membuat sebuah fungsi search bst juga, kemudian isinya adalah parameter key, kemudian tipe datanya. Kemudian saya membuat variabel dengan tipe data boolean yang diberi nama hasil, kemudian memanggil sebuah fungsi search bst helper yang isinya adalah root, isi parameternya adalah root, dan kemudian key yang dicari. Rootnya ini mengacu ke sini. Kemudian dicek apakah hasilnya sama atau hasilnya true atau hasilnya ada, maka
maka cetak data key ditemukan. Kemudian jika tidak ada, maka data key tidak ditemukan. Kemudian di sini saya membuat fungsi search bst helper, kemudian di sini menerima parameter tree node ini, kemudian mencetak atau menerima key atau key yang dicarinya, kemudian boolean resultnya sama dengan false, kemudian dicek apakah node-nya tidak sama dengan null. Ya, maka masuk, sama seperti halnya ini punya. Cek apakah key sama dengan node get data, maka cetak resultnya sama dengan true. Ini jika node-nya tidak sama dengan null. Kalau sama dengan null, otomatis berhenti pengecekan ini. Oke, langsung result, return-nya result. Kemudian di sini saya membuat sebuah main. Saya di sini membuat scanner. Kemudian ada tree, kita panggil kelas tree. Kemudian tipe datanya string, kemudian diberi nama tree, kemudian kita buat sebuah objeknya. Kemudian di sini saya membuat string a dengan isinya kosong. Kemudian saya membuat sistem out println untuk masukkan nilai. Kemudian di sini string value untuk memasukkan nilainya. Kemudian di sini saya membuat pengulangan jika value-nya tidak sama dengan key, maka lakukan perulangan ini. Nah, di sini ntar kita masukkan value-nya ke dalam tree yang ada di sini. Insert key node-nya. Insert node-nya untuk memasukkan node-nya. Kemudian println masukkan nilainya sama seperti hal yang tadi. Kemudian di sini saya membuat sistem out println untuk preorder traversal. Kemudian memanggil fungsi dari preorder traversal. Kemudian inorder traversal dan memanggil fungsi inorder traversal. Sama halnya dengan yang tadi, force order traversal juga sama, kita panggil fungsinya. Kemudian cetak println-nya. Println untuk membuat baris baru. Kemudian saya panggil fungsi search bst untuk key-nya k untuk kita cek. Di sini ada k, kemudian a yang kita akan cek. Coba kita masukkan terlebih dahulu, kita jalankan programnya. Oke, di sini saya akan memasukkan nilainya yaitu f, e, h, f, kemudian e, kemudian h, kemudian d, kemudian g, kemudian c, kemudian b, kemudian h, kemudian c, kemudian kemudian k, kemudian c, f, e, h, d, g, c, b, h, k, j. Oke, langsung kita enter, kemudian kita key atau di sini kita masukkan Q untuk berhenti. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Preordernya akan menghasilkan FE, DG, DC, BH, K, J, kemudian inner ordernya B, C, D, E, F, G, H, J, K, kemudian post order traversalnya itu B, C, D, E, G, J, K, H, F, dan data K ditemukan. Ya, soalnya kita ada data K-nya. Kemudian data A tidak ditemukan. Di sini tidak ada data A-nya ya. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.